masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 90 ayat 10 kan firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah saudaraku, ketika firman Tuhan katakan masa hidup manusia di dunia ini 70 tahun, itu artinya kita harus sadar ya, kita harus sadar bahwa di durasi hidup 70 tahun inilah kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Bapa. Sebab di durasi hidup 70 tahun inilah
perjuangan kita itu menentukan nasib kekal kita secara pribadi. Benar bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu benar. 100% benar, bahkan 1000% benar. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, jadi 70 tahun masa hidup kita di dunia ini harus benar-benar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Persoalannya adalah terkadang masa hidup kita di dunia ini tidak selamanya akan mencapai 70 tahun. Ini yang harus membuat kita semakin sadar. Kita harus semakin berjaga-jaga setiap saat. Artinya, waktu Tuhan bagi kita itu secara pribadi bisa tiba kapan saja tanpa menunggu harus 70 tahun, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9 ayat 10. Rasul Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara perhatikan itu. Tentu perjuangan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidaklah mudah, saudaraku. Sekali lagi tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Sebab kita harus mengambil keputusan untuk menanggalkan semua kehidupan kita yang lama. Cara hidup kita yang lama itu harus ditanggalkan. Lalu kita harus mengenakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kehidupan yang lama yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang selalu mengikuti keinginan diri sendiri, ya. Hidup yang penuh dengan hawa nafsu diri, di mana di dalam hawa nafsu diri itulah ada begitu banyak keinginan-keinginan daging. Saudaraku perhatikan itu ya. Ketika kita mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama atau cara hidup yang sama seperti dunia ini yang penuh dengan keinginan daging, maka itu akan membuat kita merasa tersiksa. Daging kita akan tersakiti, akan tersiksa. Atau dengan kata lain dapat dikatakan begini, kita akan merasakan penderitaan yang luar biasa, ya. Kita akan merasakan penderitaan. Tetapi perhatikan ini, apalah artinya penderitaan selama 70 tahun bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima di kekekalan nanti, saudaraku. Nah, kalau kita mau melihat Roma pasal yang ke-8 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi saudaraku, yang perlu diingat di sini adalah tidak seorang pun tahu kapan detik terakhir waktu hidupnya di dunia ini akan tiba. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa melihat bahwa setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita harus bisa melihat itu sebagai momentum atau kairosnya Tuhan. Ya, kairosnya Tuhan atas diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berjuang untuk merubah diri, ya, dari cara hidup kita yang salah selama ini, saudaraku.
Oleh sebab itu kita semua harus ingat bahwa masa hidup kita di dunia ini adalah sebuah masa pemulihan. Pemulihan dari gambar diri manusia yang sejati yang telah rusak akibat manusia jatuh dalam dosa. Jadi masa hidup ini kita harus pergunakan sebagai masa pemulihan gambar diri yang telah rusak itu. Lalu kita mau berjuang untuk kembali memiliki gambar diri manusia yang sejati, yang seperti Allah Bapa di sorga kehendaki. Dan gambar diri manusia yang sejati itu sama dengan pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, berjuang untuk pemulihan gambar diri ini sama dengan berjuang untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Kalau Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, maka kita harus berjuang untuk hidup benar-benar benar. Sekali lagi, berjuang untuk hidup benar-benar benar. Tentu benar di sini sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 15 ayat 16 kalau kita perhatikan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudara perhatikan baik. Kalau dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, artinya begini, jangan lagi kita menjadi orang yang bodoh, ya, yang hanya menyanyiakan waktu hidup yang ada saat ini. Kan masa hidup ini 70 tahun, ini jangan disia-siakan, saudaraku. Jadi kita harus melihat masa hidup ini sebagai momentum atau kairosnya Tuhan atas hidup kita. Lalu kita hidup sebagai orang yang cerdas, ya, di mana kita mau mempergunakan waktu hidup yang singkat ini untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Keselamatan yang sudah Allah Bapa di sorga berikan kepada kita itu, kita kerjakan itu dengan benar-benar takut dan gentar. Saudara, kalau pertanyaannya sekarang, untuk apa keselamatan itu dikerjakan? Ya, tentu untuk mencapai kemuliaan kekal yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi, keselamatan kekal itu harus kita rebut, saudaraku. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, dikatakan kita harus merebut keselamatan kekal itu, ya. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, perhatikan ini, dan rebutlah hidup yang kekal, ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oleh sebab itu, mari kita semua sungguh-sungguh mempergunakan waktu hidup kita yang singkat ini, 70 tahun atau bahkan tidak sampai. Kita pergunakan itu sebagai suatu momentum, kairosnya Tuhan atas kehidupan kita, untuk memperbaiki gambar diri kita yang sudah rusak ini, demi menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami
Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.